warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Allah taala hilalana aqran malapiye wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat kepadaku. Jadi intina sampajange lisanna sampajange yenaritu arengarange loripung Allah ta'ala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya penting kita mengetahui makna arti bacaan dalam sholat, mulai dari takbir sampai assalamualaikum. Ketika kita membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ia menena mabicu mana jama-jama ta mabicu mana nih. Masalah yang kita hadapi kecil, apapun yang kita hadapi itu adalah kecil. Penyakit yang kita derita itu adalah kecil. Yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yero dari kumacawe kilo di Allah ta'ala. Nah, perhatika kifung Allah ta'ala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan hambanya yang beribadah kepadanya. Nareko angka tau mati dulu masam pajang, dena mungkin kifung Allah ta'ala naik-naik. Nareko masus sayatanna akan diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak tahu bantuan itu melalui siapa. Allah yang kirim hadirnya berbahagia. Jadi nareko maka demi Allahu Akbar kita yakin Allah Maha Besar. Semuanya adalah kecil, pekerjaan kita kecil, usaha kita kecil, belu-belu tak bicumanan. Ya naruh sabaran dari kong kaijama narafi waktu sempajan tulunga sempajan hadirnya berbahagia. Dan ketika kita ingin mengetahui lebih lanjut inti daripada sholat itu, kita perhatikan bacaannya. Coba gare masam sempajan baca di doa iftitah. Apa yang kita baca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, menjempuna sampajatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah Tuhan semesta alam. Isyarat mana nih lawan Allah ta'ala, masam pajaki isyaratkan ni lawan Allah ta'ala. Semua ibadah atau tongeta amat teta isyaratkan lawan Allah ta'ala. Ini itu kuat. Bahkan dari komelo isalai belu-beluta mapasan dari lawan Allah ta'ala. Ini itu kuat. Jagai belu-beluku, jagai keluargaku, jagai yang mana orang peraku, mapeso bagi lawan Allah ta'ala. Dan kalau Allah yang menjaga, kita akan selamat hadirnya berbahagia. Ini yang kita
harapkan. Dan ketika kita rajin melakukan sholat, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Dan ketika penghuni rumah itu rajin melakukan sholat, maka insya Allah akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nareko mati nulu ki pegowi sempajange, insya Allah nawareki asadinana fungalala. Coba diperhatikan, ya roto mati nulu mas sempanya. Coba nih terperhatikan ya roto belut tak hadirnya berbahagia. Nareko mati nulu ki mas sempajang, insya Allah mak berkah. Nareko angka ki mas sempajang, mati nulu mas sempajang, maka insya Allah kita akan memperoleh ketenangan. Maka dari firman Allah Ta'ala, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat kepada. Di ayat lain dikatakan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Yero nareko angkaki masikri mereka Allah Allah Ta'ala, insya Allah kita akan selalu menjadi tenang. Aku ki bolu-bolu tak masikri ki, aku ki jama-jama tak masikri ki, koki bola tak tege ki monro masikri ki lori Allah Ta'ala. Nareko angkaki masikri lori Allah Ta'ala, mereka lori Allah Ta'ala nengaraki Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir hadirnya berbahagia, nareko angka kima sempadang, betul sholat yang kita lakukan, maka sholat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini pakai takkid, inna sholat, sesungguhnya sholat itu. Artinya apa? Sholat yang sesungguhnya adalah sholat yang mengantarkan pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Tidak akan lagi mencuri, tidak akan mengurangi timbangan, tidak akan melakukan zina, tidak akan melakukan kemusyrikan. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihindari. Ini orang yang betul-betul melakukan sholat. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekira ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, bermanfaat kepada kita semua, terutama pribadi saya sendiri. Dan satu pesan saya, jangan pernah kita tinggalkan yang namanya sholat sampai kita meninggal. Karena yang namanya sholat itu, kalau kita tidak mampu berdiri maka duduk, kalau tidak mampu duduk maka berbaring, kalau kita tidak mampu dalam keadaan berbaring dengan isyarat, kalau kita tidak mampu dengan isyarat maka disolati. Jangan pernah berhenti melakukan sholat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.